Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan terutama yang berlangsung di Liga Premier Inggris. Ini di laga penutup ya, pada akhir pekan di antara Sabtu dan Minggu sebelum perhatian tertuju pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan di penghujung laga di Liga Premier Inggris, The Gunners Arsenal tersenyum. Mereka menutup ini sebelum nantinya akan bertarung lagi usai Piala Dunia di Boxing Day ya, pada tanggal 26-27 di Inggris itu, di mana Arsenal harus bersiap di Boxing Day menghadapi West Ham kalau nggak salah ya, dalam pertarungan derby London. Namun pada dini hari Minggu, pasukan Arteta mendapatkan 3 poin penting mereka untuk bisa memimpin klasmen, semakin nyaman di puncak klasmen di Liga Premier Inggris. Unggul 5 poin dari juara bertahan Manchester City setelah Arsenal mengalahkan tuan rumah Wolves dengan brace yang dibuat oleh Martin Odegaard. Ini Martin Odegaard, 2 gol ini membuat dia sekarang sudah membuat 6 gol bersama dengan Arsenal dengan 2 assist di antaranya. Luar biasa permainan Arsenal dan mereka layak untuk memenangkan laga melawan Wolves. Ada 14 dengan 4 tembakan, unggul 63% berbanding 37% dalam ball position mereka. Jadi mereka layak memang dari semua aspek. Tim asuhan Arteta ini unggul mutlak dan wajar kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin ini. Seperti biasa, Arteta memainkan dengan 4-3-3-nya. Ya, dengan komposisi ini memang bagus, semua pemain terbaik dia tampilkan. Dengan Martin Odegaard itu bermain di tengah dengan ada Partey di sana dan juga Granit Xhaka, kemudian Bukayo Saka, ada Martinelli di kiri dan Gabriel Jesus di depan. Bahkan ketika pertandingan baru berlangsung 5 menit, Gabriel Jesus sudah mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside memang ketika dia menerima umpan dari Martinelli. Ya, ada sebuah tembakan juga dari Gabriel Jesus, ini pemain Brasil yang berusaha keras untuk bisa mencetak gol kembali karena sudah lama dia tidak mencetak gol, dan menerpa mistar gawang ketika tembakan kaki kanan dia dilesakkan di menit ke-34 itu. Kemudian gol bagi Arsenal tercipta dengan sangat baik ya, ketika dia memberikan umpan Gabriel Jesus kepada Fabio Vieira yang masuk dari sisi kiri, kemudian memberikan umpan terukur. Di sana ada Odegaard dan menyambut dengan gol pembuka ini. Gol kedua juga ini ada peran besar dari Martinelli dari sisi kanan, memanfaatkan ada kesalahan dari pemain belakang Wolves dan kombinasi dia dengan Zinchenko ini yang melahirkan gol. Tembakan dari Martinelli itu masih bisa dimentahkan dan akhirnya di sana ada Odegaard yang mencetak gol kedua. Dengan kemenangan ini saya kira bagi Arteta dan tim asuhannya sudah layak untuk berpikir bukan lagi masuk 4 besar. Sekarang udah merencanakan plan untuk menjadi juara. Setelah terakhir kali di tangan Arsene Wenger pada 2004 mereka bisa menjadi juara dan sudah begitu lama, inilah saatnya. Ini momen paling tepat bagi Arsenal untuk berpikir berebut gelar juara pada musim ini. Memang masih panjang. Tapi dengan 5 poin ini agak nyaman buat mereka kalau melihat konsistensi mereka yang bagus. Semoga ini terus akan ada di atas. Ini akan menyulitkan bagi Manchester City untuk bisa mengejar Arsenal karena sebelumnya pada hari Sabtu malam itu Manchester City di luar dugaan di kandang dikalahkan ya, dipermalukan ya oleh Brentford. Nah, Brentford ini kan kita tahu bersama sudah tersisih di Piala Liga, dikalahkan oleh Elkan Bagot dan kawan-kawan Gillingham lewat adu penalti 6-5. Dan sekarang Brentford datang ke Etihad dengan sebagai tim yang underdog, yang mungkin saja banyak yang memperkirakan bahwa City akan melahap mereka dengan telak, akan ada pesta gol, tapi ini tidak terjadi. Brace dari Ivan Toney ini menenggelamkan Manchester City di depan publik mereka. Ini kekalahan pertama bagi Manchester City di kandang dan menjadi kekalahan kedua setelah sebelumnya dikalahkan oleh Liverpool di Anfield. Tim terakhir yang mengalahkan City adalah Hotspur pada musim lalu ya, ketika back to back Hotspur bisa mengalahkan City, termasuk dengan Crystal Palace juga. Dan inilah ketika mereka kalah. Yang pertama
bagi pasukan Pep Guardiola, dipukul oleh Brentford, dan ini memang sangat di luar dugaan. Jadi menjadi sia-sia bagi City dengan penguasaan bola sampai 75%, ada 29 tembakan yang mereka lakukan, ya hanya 6 on target di sana, tapi hanya ada 1 gol yang lahir. Sementara bagi Brentford, mereka sangat efektif memang. Boleh kalah secara telak dalam ball position, tapi mereka bisa mendapatkan 8 on target di antara 10 tembakan percobaan yang mereka lakukan ke gawang Ederson Moraes. Jadi memang sangat baik ya mereka memanfaatkan ini. Bahkan mungkin di akhir pertandingan ada 1 peluang lagi. Hampir saja Ivan Toney membuat hat-trick dalam pertandingan ini. Dan tembakan dia masih bisa digagalkan oleh Kevin De Bruyne di akhir. Kalau tidak ada Kevin De Bruyne yang turun ke belakang, ini bisa bergetar gawang dari City. Dan mereka semakin dipermalukan dengan kekalahan telak 3-1. Dan kemenangan 2-1 Brentford ini memang sangat berarti juga buat mereka. Biar mereka bisa nyaman di papan tengah. Sementara bagi City ini akan perlu kerja keras tentunya. Ketika mereka harus tertinggal dengan 5 poin di belakang Arsenal yang menang melawan Wolves. Dan dalam pertandingan lainnya, Newcastle United semakin menekan Manchester City, hanya berselisih 2 poin sekarang. 30 poin yang didapatkan oleh pasukan dari Eddie Howe ketika di St. James Park mereka mengalahkan Chelsea dengan 1 gol lewat Joe Willock. Ya, 3 poin ini membuat persaingan di papan atas itu semakin seru walaupun Arsenal itu sudah menjauh. Tapi posisinya 7 poin masih dengan Arsenal antara Newcastle. Ini juga masih akan meramaikan ya nantinya. Karena ini masih cukup panjang, baru masuk di pekan ke-16. Ada beberapa pertandingan tunda juga. Nah bagi City hati-hati dengan 2 poin yang ada di belakang adalah Newcastle United, si kuda hitam ini. Ini luar biasa Newcastle dalam 10 pertandingan terakhir. Setelah terakhir itu mereka kalah dari Liverpool di Anfield 1 September yang lalu. Nah kesininya mereka tidak kalah dalam 10 pertandingan di IPL. Hanya 3 diantaranya imbang, 7 menang. Ini yang membuat mereka, saya pikir saya mengajukan jempol terhadap Newcastle United ini setelah mereka berbenah pada musim ini dengan mendatangkan beberapa pemain top. Di antaranya ada Bruno Guimaraes yang didatangkan dari Lyon, yang mereka mendapatkan juga Kieran Trippier di sana, dan Burn, ya Chris Wood mereka bisa ambil, ya Callum Wilson juga ada di sana. Jadi ini bagus, Sven Botman di belakang. Nah terutama lini belakang mereka jangan sangat kuat, tidak bisa dibongkar oleh Chelsea. 3 hasil imbang yang mereka dapatkan itu cuma dari Crystal Palace, Bournemouth, dan juga dengan Manchester United. Ya, sejauh ini. Dan ini harus hati-hati. Bagaimana mereka sudah dalam posisi yang sangat bagus, sangat stabil. Ini mengancam bagi semua tim. Ya kalau bisa melihat kekalahan mereka juga satu-satunya dari Liverpool, itu Liverpool menang dengan susah payah di Anfield setelah mereka unggul duluan, dan hanya di menit-menit terakhir Liverpool bisa memenangkan laga. Nah ini kita bisa lihat dengan pergerakan dari pasukan Eddie Howe ini. Ya, bagaimana mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus, bukan saja di garis depan, tapi di tengah juga oke. Ya, karena Willock ini minta gol, ada pemain tengah bersama dengan Long Tuff sana, dan ada Bruno Guimaraes. Nah di depan juga mereka punya Joelinton, ada Callum Wilson, Chris Woods. Ya, ini oke semua pemain-pemain yang ada dalam tim, dalam skuad Eddie Howe. Nah kemudian secara dramatis juga Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keempat, ya. Ini hanya 1 poin di belakang Newcastle. Mereka juga hanya 3 poin di belakang City. Setelah mereka menang susah payah juga ya di kandang melawan Leeds ya. Ini ramai sekali dengan 2 gol terakhir brace hanya dalam waktu 3 menit dibuat oleh pemain tengah Rodrigo Bentancur yang mengangkat pasukan Antonio Conte ini masih dalam sebuah persaingan ya di Liga Premier Inggris. Ini berbahaya kalau mereka tertahan ya, karena sebelumnya mereka dipukul oleh Liverpool, sehingga mereka butuh menang dan mereka bisa mendapatkan itu di masa-masa kritis. Memang itu saya katakan sangat dramatis apa yang diperoleh tim Lily Whites ini di markas mereka. Nah, kalau saya bergeser ke Anfield, Liverpool mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan 3-1 Soton. Liverpool sekarang naik di posisi ke-6, ya, 22 poin buat mereka. Sementara Chelsea itu turun di posisi 8 setelah kalah dari Newcastle. Nah, bagi Jurgen Klopp yang tidak mendampingi tim dia karena harus menjalani satu hukuman dia
Ini saat menghadapi City dan dia ada di tribun, hanya berkomunikasi dengan asisten dia dan Pep Linders di bawah, dan mereka bisa dapat 3 poin ini dengan 2 gol di antaranya, atau brace dibuat oleh Darwin Núñez, dengan 1 gol pembuka dibuat oleh Roberto Firmino ya dalam pertandingan ini, dan mereka mendapatkan kemenangan dengan statistik unggul di semua aspek. Jadi saya pikir kalau bilang menang bagi The Reds ini mereka pantas bisa mendapatkan itu, dan menarik semua gol lahir di babak pertama, di 45 menit babak pertama, termasuk gol balasan dari Soton yang dibuat oleh C. Adams ini. Ya, sebenarnya ada beberapa peluang juga yang tercipta yang ada bagi Liverpool, tapi tidak bisa menghasilkan gol, terutama juga di babak kedua. Tapi bagi Klopp dan tim asuhannya udah oke lah, mereka menutup laga ini sebelum break ada Piala Dunia dengan sangat baik. Ada hal yang positif setelah mereka ini oleng, sebelumnya dikalahkan oleh Forest dan juga Leeds, tapi akhir-akhir mereka bangkit terus karena mereka menang melawan Spurs di London dan sekarang bisa menang melawan Soton. Semoga Liverpool ini terus bisa mendekatkan diri mereka dalam persaingan untuk masuk di 4 besar. Ya, kalau menjadi juara memang berat sekali, ya, kecuali ada memang terjadi hal-hal yang luar biasa di antara Arsenal dan City, ya, ada turbulensi yang terjadi setelah di Boxing Day dan terus sampai masuk di tahun baru 2023, dan Liverpool harus konsisten kalau ingin bersaing di atas. Tapi yang realistis bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan adalah mereka bisa masuk ke 4 besar zona Champions yang diincar. Ya, kalau soal juara itu nanti, karena memang ini dalam posisi yang sangat sulit, sangat berat, sehingga untuk 4 besar masih memungkinkan. Namun persaingan di sana sangat kuat karena saya sudah katakan tadi kan, ada Newcastle, ada Spurs, di bawahnya lagi di peringkat kelima itu ada MU. MU ada sedikit tipis di atas Liverpool, dan memaksa juga MU harus bisa memenangkan pertandingan yang dimainkan hari ini. Kalau sampai tergelincir akan berbahaya bagi pasukan Erik ten Hag. Ya. Dan saya sedikit kembali ke laga antara Chelsea dan Newcastle. Kalau Newcastle saya sudah bahas tadi, bagus, tapi Chelsea, ya. Kalau bicara Chelsea ini 5 pertandingan terakhir di IPL nggak menang bagi pasukan Graham Potter. Ini memang pukulan buat Graham Potter ya. Bahwa mereka itu ada 3 kali kalah, bahkan ini 3 kali kalah beruntun. Ya. Setelah ada 2 kali imbang lawan Brentford dan MU, mereka itu kalah lawan Brighton, kalah lawan Arsenal, dan sekarang kalah lagi lawan Newcastle. Ya, 2 pertandingan terakhir setelah kalah di kandang di Stamford Bridge 1-0, dan sekarang mereka tidak bisa membuat gol lagi ketika melawan Newcastle. Mereka pun kalau unggul dalam ball position tipis sekali ya, hanya 52%. Tetapi kalah dalam statistik dalam hal percobaan menembak, dalam on target, itu Chelsea sangat minim. Itu mereka hanya 5 kali menembak sepanjang laga dengan 2 on target di bawah dari Newcastle. Jadi ini memang harus ada pembenahan ya. Evaluasi dari Graham Potter. Kenapa mereka dalam 5 pertandingan terakhir di IPL itu tidak bisa menang. Ini semakin menjauh mereka setelah turun di posisi ke-8. Agak sulit untuk bersaing masuk ke posisi 4 besar lagi dengan kekalahan ini. Jadi memang pekerjaan berat yang dihadapi oleh Graham Potter untuk bisa memotivasi lagi, menyejukkan lagi kamar ganti ya, biar lebih kondusif. Karena bagi Chelsea mereka harus perlu untuk bangkit lagi. Ya, karena kesempatan mereka untuk menjadi juara saya pikir hilang. Ya, walaupun pertandingan masih panjang, tapi posisi untuk bisa bersaing masuk 4 besar masih terbuka. Ya, ini memang berat, saya sudah katakan di sini sangat berat. Karena itu tadi ada Newcastle, ada Spurs, ada MU, ada Liverpool. Dan mereka harus bersaing di sini, harus konsisten untuk pertandingan setelah pasca atau usai Piala Dunia. Nah, kita akan nantikan apa yang akan dilakukan oleh Graham Potter setelah mereka tidak menang dalam 5 pertandingan terakhir di IPL. Sampai di sini bagaimana saya mereview hasil-hasil yang ada di Liga Premier Inggris, dan Arsenal semakin di depan. Wah, semakin nyaman mereka. Tenang bagi pasukan Arteta untuk membidik gelar juara lagi di IPL. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.